Kok bisa ormas menggaji karyawan, menggaji anggota? Kan aneh gitu kan. Sekalian aja berubah jadi perusahaan gitu, perusahaan jasa keamanan. Habis itu polisi dibubarkan. Prabowo merasakan suatu keresahan yang sama terkait dengan aksi-aksi feminisme ini dan sudah meminta kepada Jaksa Agung ataupun pihak kepolisian untuk segera menindak tegas dan menyelesaikan segala macam persoalan aksi-aksi feminisme ini. Dan kita tahu bahwa dalam pernyataan Bapak Sigit selaku Kapolri Republik Indonesia, beliau menyampaikan bahwa sampai hari ini 3.326 kasus premanisme sudah diatur, sudah dibereskan, sudah diselesaikan. Katanya beliau begitu. Hai korban ghosting. Kalau dalam berbagai macam hubungan-hubungan yang ada, kadang pihak ketiga itu memberikan kita tambahan-tambahan untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang selama ini kita hadapi. Supaya persoalannya dengan adanya pihak ketiga ini bisa cepat selesai. Tapi dalam satu sisi, pihak ketiga ini kadang menyengsarakan. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan kekasih kita gitu, tapi ternyata kekasih kita merasa lebih aman dan nyaman dengan orang ketiga. Ini kan meresahkan gitu, hubungannya dengan kita tapi ternyata merasa aman dan nyamannya dengan pihak ketiga. Ini gimana status kita sebagai orang yang kemudian memberikan donatur? Nggak berlaku gitu. Dan hal-hal pihak ketiga ini tidak hanya terjadi dalam hubungan yang kemudian ada dalam kehidupan kita, tapi juga terjadi di antara pemerintah dan masyarakat, pengusaha dan masyarakat, tapi di tengah-tengahnya ada yang namanya preman. Ini kan terjadi gitu. Dan kita tahu bahwa ada satu nama yang kemudian sedang ramai dibicarakan oleh berbagai macam pihak, yaitu Hercules atau Rosario de Marsal. Dan kita tahu bahwa beliau ini memberikan berbagai macam ulah-ulah yang cukup negatif. Karena kalau dilihat dari berbagai macam peristiwa-peristiwa yang akhirnya hari ini terjadi, ini sebenarnya karena beliau ini sudah merasa bahwa beliau ini sedang naik daun gitu kan. Jadi seandainya artis ya, Pak Hercules ini sedang naik daun. Kemudian menikmati berbagai macam panggung-panggung yang ada gitu kan. Dan akhirnya di satu sisi beliau keseleo. Kenapa keseleo? Karena dari omongannya itulah dan sikapnya lah yang kemudian akhirnya membuat berbagai macam akhirnya disoroti oleh berbagai macam hal. Disoroti gitu kan. Karena satu ulahnya yaitu ketika beliau memberikan satu pernyataan yang tidak baik dan mengatakan bahwa Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno ini sudah bau tanah, gak usah ikut-ikutan lah soal Munas. Akhirnya Jenderal Purnawirawan Tri Sutrisno yang berada di pada posisi tertua bahkan di antara forum-forum purnawirawan yang lain gitu, tentu menjadi salah satu anggota yang kemudian paling dihormati di dalam purnawirawan tersebut. Sehingga ketika ini dilukai, maka semua orang-orang di bawahnya itu juga pasti akan merasa dilukai. Kok bisa sembarangan orang ini? Dan bermuncullah dari berbagai macam kalimat-kalimat tersebut ya, akhirnya kasus tentang preman-preman yang ada di Indonesia disoroti oleh berbagai macam pihak. Dan akhir-akhir ini kita tahu bahwa kenapa akhirnya preman ini cukup disoroti, karena preman ini adalah suatu hal lama ya. Kita tahu bahwa ini adalah suatu keresahan lama yang baru terungkap dan dibicarakan oleh publik hari ini. Ini kan sebenarnya keresahan lama. Kenapa bisa menjadi keresahan lama? Satu, misalnya ketika pungli-pungli liar itu terjadi. Ketika jasa-jasa keamanan itu diberikan. Ketika tindakan-tindakan kriminal, intimidasi, para pengusaha, para pelaku pengusaha diwajibkan untuk membayar jasa keamanan misalnya. Hal-hal begitu itu kan yang kemudian akhirnya meresahkan. Di satu sisi, yang paling terang benderang adalah ketika THR. Ternyata kita sadar bahwa ada banyak organisasi masyarakat di Indonesia yang kemudian minta THR kepada perusahaan-perusahaan.
Ini sudah kayak mirip-mirip lebih ke pengemis gitu, bukan lagi ormas gitu. Karena kalau dilihat sebenarnya ormas ini kan organisasi masyarakat. Tapi kalau akhirnya fungsi-fungsinya berubah menjadi lebih kepada perusahaan jasa keamanan atau perusahaan minta-minta kepada perusahaan yang ada di Indonesia. Entah itu yang kemudian dari luar negeri atau kemudian yang berada di luar negeri. Bahkan kaki-kaki lima yang kemudian juga berjualan di pinggir jalan itu juga dimintai. Bedanya hanyalah tentang nominal saja gitu. Kalau nominalnya perusahaan yang lebih besar, kaki lima ya lebih sederhana. Dan ini kan meresahkan berbagai macam pihak. Dan yang paling ketara adalah ketika akhirnya ada salah satu perusahaan ya yang bergerak di bidang industri mobil dan sebagainya, ini memberikan satu pernyataan kepada berbagai macam pihak-pihak di Indonesia bahwa aksi-aksi premanisme itu meresahkan, bahkan membuat kekhawatiran bagi para investor, sehingga investor cukup rumit untuk kemudian masuk ke Indonesia. Inilah yang kemudian salah satunya menghambat berbagai macam investasi-investasi masuk ke Indonesia. Selain karena regulasi, di sisi lain juga ada aksi-aksi premanisme yang membuat kita tidak tenang dan tidak damai. Sedangkan kita tahu bahwa di negara kita ada yang namanya kepolisian yang bertugas dan memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban negara. Tapi ketika akhirnya ada berbagai macam ormas dan yang kemudian di dalamnya memiliki jasa keamanan dengan preman-premanismenya, maka akhirnya jasa kepolisian sebagai pengaman gak berlaku. Lebih lagi terakhir misalnya kita tahu tentang kebakaran mobil yang dilakukan oleh aksi premanisme, ini kan akhirnya juga mencuat dan menjadi sorotan publik yang akhirnya membuat kita sadar bahwa ternyata kita lebih baik memberikan jasa keamanan, meminta jasa keamanan kepada preman daripada kepada kepolisian. Jadi kita bayar pajak kepada negara supaya berbagai macam fasilitas negara ini bisa kita rasakan, salah satunya adalah keamanan, itu gak berlaku. Lebih baik ke preman. Karena lebih terjamin dan mereka yang ada di sana setiap hari gitu kan, lebih baik begitu gitu. Sehingga ketika ini terjadi maka ada satu sisi bahwa preman ini dipertanyakan, preman ini apakah lebih kuat daripada kepolisian, institusi lembaga negara kita, atau memang sebenarnya kepolisian saja yang nggak mau melakukan hal-hal tindakan untuk menertibkan aksi-aksi premanisme ini. Sehingga di dalam rapat DPR, salah satu advokat pernah menyampaikan bahwa harusnya kita bertanya kepada kepolisian, kenapa kepolisian ini bisa kalah dengan preman-preman ini? Kenapa? Apa yang kurang dari kepolisian? Kok bisa kalah sama preman? Kan dipertanyakan gitu. Apakah memang sebenarnya yang menguasai negara ini adalah preman? Bukan pemerintahan, kan repot jadinya gitu. Kita menguasai berbagai macam sumber daya alam, kekayaan, laut dan sebagainya yang ada di negara ini dikuasai oleh negara, tapi ternyata yang menguasai preman. Jalan tengahnya preman gitu. Yang kemudian menghubungkan antara satu kepentingan dengan kepentingan yang lain. Ada calonnya gitu. Sehingga ini membuat berbagai macam ketidaknyamanan, ketidakkondusifan terkait dengan iklim-iklim investasi dan perputaran roda-roda ekonomi di Indonesia. Dan akhirnya hari ini ada satu statement yang kemudian disampaikan oleh Sekretaris Negara Pak Prasetyo Hadi yang kemudian mewakili Bapak Presiden Prabowo bahwa memang Bapak Presiden Prabowo merasakan suatu keresahan yang sama terkait dengan aksi-aksi feminisme ini dan sudah meminta kepada Jaksa Agung ataupun pihak kepolisian untuk segera menindak tegas dan menyelesaikan segala macam persoalan aksi-aksi feminisme ini. Dan kita tahu bahwa dalam pernyataan Bapak Sigit selaku Kapolri Republik Indonesia, beliau menyampaikan bahwa sampai hari ini 3.326 kasus premanisme sudah diatur, sudah dibereskan, sudah diselesaikan. Katanya beliau begitu. Tapi kita nggak tahu gitu kan, aksi-aksi preman yang bagian mana, yang seperti apa, yang kemudian sudah diselesaikan. Karena kalau dilihat salah satu organisasi masyarakat yang hari ini menjadi sorotan hingga dibentuk Satgas Premanisme, itu kan sebenarnya GRIP, Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu, yang dulu pernah menjadi sayapnya Gerindra, sayap organisasi dari Gerindra gitu. Dan kita bertanya gitu, apakah Presiden Prabowo Subianto berani untuk membubarkan GRIP? Kan bertanya-tanya kita itu gitu kan.
dari berbagai macam persoalan-persoalan yang ada. Di tengah hari ini ada berbagai macam tindakan-tindakan kriminal yang kemudian dilakukan. Kita bertanya, berani nggak sebenarnya atau ini hanyalah sekedar seremonial yang pada akhirnya organisasi-organisasi seperti GRIP dan sebagainya ini ya tetap ada gitu, tidak dibinasakan, tetap buat onar gitu. Karena kalau dilihat dari berbagai macam peristiwa pertarungan-pertarungan atau berbagai macam pernyataan-pernyataan yang muncul dari para forum-forum purnawirawan TNI ini kan juga dipicu dan semakin membesar karena pernyataan-pernyataan dari ketua GRIP Pak Hercules gitu kan, sehingga pertikaiannya semakin besar gitu, onarnya semakin banyak dan meresahkannya semakin luas. Kita sudah tahu gitu tentang hal-hal itu, tapi apakah kemudian akhirnya ini berani untuk segera dibasmi dan diberantas sehingga berbagai macam kondusivitas negara ini kembali terjaga, kembali kepada posisi semula yang pada akhirnya iklim investasi itu akan berani masuk gitu kan. Karena kalau kata Kapolri, kita amankan segala macam hal itu, jadi tidak usah ragu, urusan keamanan adalah urusan kita. Tapi nanti di lapangan kalah sama preman. Ini kan repot jadinya gitu. Membuat suatu pernyataan yang bisa menjadi harapan, tapi di satu sisi fakta dan kenyataan memberikan hal lain yang kemudian nggak sesuai dengan apa yang kemudian diucapkan. Tapi ketika akhirnya Satgas ini sudah dibentuk gitu kan, harapannya sebenarnya organisasi-organisasi masyarakat yang akhirnya berubah menjadi pelayan jasa keamanan dengan embel-embel ormas yang kemudian berbaju preman sebenarnya ini tidak hanya sebagai acara seremonial bahwa kita sudah membentuk Satgas sebagai salah satu upaya, tapi juga benar-benar ditindak dan tegas. Sehingga kita tidak membuat ormas ini menjadi salah satu perusahaan yang membuka lapangan pekerjaan, sehingga ormas bukan bergerak sebagai organisasi masyarakat, tapi sebagai organisasi pekerjaan. Jadi ketika saya masuk ormas sana, saya punya pekerjaan nih, punya pekerjaan, bisa untung banyak. Ini repot gitu. Kok bisa ormas menggaji anggota? Kan aneh gitu kan. Sekalian aja berubah jadi perusahaan gitu, perusahaan jasa keamanan. Habis itu polisi dibubarkan. Kaget. Tapi dari berbagai macam hal ini sebenarnya ormas-ormas yang ada ya perlu dipertanyakan apakah kemudian akan dibina atau dibinasakan. Tapi yang pasti mereka tetap adalah anak bangsa yang kemudian harus dirawat ketika akhirnya mereka bekerja dan merasa mendapatkan salah satu penghasilan atau sumber yang kemudian mereka dapatkan untuk membiayai mereka hidup. Berarti ada satu kegagalan negara juga untuk memberikan ciptaan lapangan-lapangan pekerjaan. Ini kan juga menjadi satu persoalan. Jadi jangan hanya kemudian dibubarkan saja tanpa memikirkan bagaimana kemudian mereka-mereka ini harus bekerja, meskipun sebenarnya ya tidak terlalu penting lah, tidak terlalu harus gitu. Tapi memang tetap harus diberikan berbagai macam fasilitas-fasilitas. Sehingga jangan hanya karena ormas ini sudah terlanjur besar, terlanjur merawat banyak massa, hingga akhirnya kita tidak berani untuk membubarkan ormas tersebut. Kalau pada akhirnya ternyata ormas ini sudah melenceng, kalau pada akhirnya ormas dan anggota-anggotanya ini sudah membuat onar dan tidak memberikan dampak yang baik bagi investasi dan ekonomi di Indonesia, maka sudah seharusnya ormas-ormas ini dibubarkan. Dan Bapak Presiden kita harus berani untuk melakukan itu, karena kita semua akan mendukung sikap-sikap itu. Tapi apapun itu kita akan lihat bersama apakah kemudian ketegasan ini hanya ucapan, tapi yang pasti Bapak Presiden Prabowo hari ini punya kesempatan untuk menyelesaikan itu semua karena momentumnya lagi hangat-hangatnya. Kayak tai kucing gitu, lagi hangat-hangatnya. Apapun itu kita berharap bahwa bangsa ini tetap baik dan investasi di Indonesia terus mendapatkan banyak hal sehingga lapangan-lapangan pekerjaan akan terbuka semakin lebar. Saya pikir itu cita-cita saya yang seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, Kawan Posting.